Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Samuel Glory Mile dengan NIM N1012284. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang antipiretik. Permisi kakak dan dokter, saya izin untuk memulainya. Apa itu antipiretik? Antipiretik sendiri merupakan suatu obat atau zat yang berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh, di mana cara kerja dari antipiretik ini sendiri dengan menurunkan pusat pengatur suhu tubuh di hipotalamus dengan cara dia akan mengikat enzim sikloginase yang merupakan enzim pembentuk prostaglandin, sehingga kadar prostaglandin di hipotalamus berkurang sehingga suhu tubuh boleh berkurang. Saat kita berbicara tentang antipiretik, tentunya tidak terlepas dari demam. Apa itu demam? Demam sendiri merupakan kenaikan suhu tubuh yang disebabkan oleh beredarnya suatu molekul kecil di dalam tubuh kita, atau bisa kita sebut dengan pirogen, di mana pirogen ini adalah suatu zat pemicu panas dalam tubuh. Untuk pirogen sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pirogen eksogen dan pirogen endogen. Pirogen eksogen sendiri merupakan zat yang berasal dari luar, dan endogen adalah zat yang berasal dari dalam tubuh. Dan di mana demam sendiri merupakan bentuk pertahanan fisiologis tubuh terhadap zat pirogen ini. Karena ketika zat pirogen ini masuk, zat pirogen masuk ini dapat berupa bakteri, virus, dan jamur, dan ketika dia masuk ke dalam tubuh, ia akan merangsang pembentukan prostaglandin di hipotalamus sehingga terjadi kenaikan suhu tubuh. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam obat antipiretik. Yang pertama ada antiinflamasi non-steroid, lalu ada salisilat, dan ada para-aminofenol. Untuk jenis pertama yaitu AINS atau antiinflamasi non-steroid, di mana untuk obat ini mekanismenya yaitu menghambat sintesis prostaglandin, yang dimana prostaglandin merupakan suatu kelenjar untuk menaikkan suhu tubuh. Nah, dia akan melakukan hambatan pada enzim sikloginase sehingga asam arachidonat yang akan menjadi prostaglandin terganggu. Untuk contohnya sendiri ada yang tipe non-selektif. Yang pertama ada indomethacin, yang kedua ada piroxicam, yang ketiga ada ibuprofen. Kemudian untuk tipe yang selektif, yang pertama ada celecoxib, yang kedua ada rafecoxib, yang ketiga ada parecoxib, dan yang terakhir ada valdecoxib. Namun obat ini juga memiliki efek samping. Yang pertama yaitu gangguan fungsi ginjal, kemudian kedua ada tukak lambung, dan ketiga ada hypersensitivitas. Kemudian kita akan masuk ke jenis yang kedua, di mana untuk mekanismenya sendiri yaitu jenis ini akan menghambat enzim sikloginase, terutama sikloginase 1, sehingga terjadi penghambatan biosintesis prostaglandin dan tromboksan dari asam arachidonat. Di mana untuk contoh obat dari jenis ini ada aspirin dan sasilamid. Untuk efek samping dari jenis ini yaitu dapat terjadi iritasi saluran cerna dengan pendarahan ringan, kemudian ada bronkospasme, hypersensitivitas, dan reaksi alergi. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis yang ketiga, di mana jenis ketiga itu para-aminofenol. Untuk mekanisme dari jenis ini sendiri yaitu para-aminofenol bekerja dengan menghambat COX-3 pada hipotalamus. Para-aminofenol memiliki sifat yang lipofil, sehingga jenis ini mampu menembus blood-brain barrier sehingga menjadi versatile pada antipiretik. Untuk contoh obat dari jenis ini yaitu ada paracetamol, ada fenacetin, dan ada acetamilid. Untuk efek sampingnya dari obat ini sendiri yaitu dapat terjadi gangguan fungsi pada hati dan ginjal, lesi pada mukosa, dan nekrosis sel hati. Selanjutnya kita akan masuk ke praktikum antipiretik. Nah, untuk tujuan antipiretik praktikum ini sendiri yaitu untuk mengetahui efek antipiretik suatu senyawa, di mana menggunakan alat dan bahan. Untuk alatnya yang pertama ada termometer rektal, ada siring, ada sonde oral, dan ada stopwatch. Untuk bahannya sendiri ada Aquades. Nah, terus yang kedua ada vaksin DPT, dan yang ketiga ada paracetamol. Pada percobaan kali ini juga menggunakan probandus 3 ekor tikus albino dengan berat 100 sampai 150 gram. Kemudian untuk prosedur praktikumnya yang pertama kita akan menyiapkan 3 tikus. Kemudian tikus sebagai probandus diberikan tanda di kepala, punggung, dan ekor. Selanjutnya dicatat suhu rektal tikus selama 2 menit. Langkah yang keempat akan dilakukan penyuntikan vaksin DPT sebanyak 0,2 mili secara intramuskular pada 2 ekor tikus yang ditandai di punggung dan ekor. Kemudian menunggu selama 2 jam sebelum dimulai perlakuan. Kemudian yang kelima, kita mengeluarkan tikus dari fiksator, kemudian berikan perlakuan. Yang pertama, tikus yang ditandai kepala diberikan 3 mili Aquades. Yang kedua, tikus yang ditandai di punggung diberikan juga 3 mili Aquades. Dan yang terakhir, tikus yang ditandai di ekor diberikan 3 mili paracetamol.
Setelah itu kita akan lakukan penilaian suhu rektal tikus pada menit 15, 30, dan 60 setelah diberikan perlakuan. Dan yang terakhir, kita bandingkan hasil pengamatan. Baik, ini beberapa referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.